Abah dan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Falk yang berbahagia, pertama-tama mari kita selalu panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita selalu bersyukur, maka nikmat-nikmat berikutnya akan antri di depan kita atau di belakang kita atau di samping kita, ya, harapan kita seperti itu. Tapi itu syaratnya kita harus selalu mensyukuri apa yang kita terima. Amin. Hari ini kita dapat 1000, alhamdulillah, ya kan? Dapat 1 juta, alhamdulillah, kan seperti itu. 4.000 juga alhamdulillah, karena ya itu. Oke, salawat serta salam tak lupa mari kita aturkan pada junjungan Nabiullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Sobat Falk yang berbahagia, seperti biasa ya, di pagi hari ini kita kembali hadir di tengah ruang dengar Sobat Falk sekalian, ya, tentunya di Falk Radio Jogja, Abah dan Abah. Pada minggu yang lalu kita sudah berdiskusi terkait dengan kurban, ya, hewan kurban, atau syarat sahnya kita kurban dan sebagainya. Karena ini masih suasana kurban, ya, sekali lagi kita doakan bisa berkorban, jamaah haji, ya, terutama yang sekarang ini masih proses menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan diberi kelancaran, bisa melaksanakan semua rukun dan tentunya juga sunah-sunahnya, dan akhirnya nanti kembali ke tanah air mendapat predikat haji yang mabrur. Maka kalau haji semua itu mabrur, luar biasa. Ya, akan enteng bersodako, ya kan, sholat berjamaah tepat waktu. Nah, kan seperti itu ya, Pak, ya, salah satu ciri dari haji yang mabrur. Kemudian nggak marah-marah, nggak suka marah-marah. Seperti itu salah satunya. Kemarin terkait dengan kurban, itu ada beberapa hal yang sudah kita diskusikan, yaitu tujuan, fadilah kurban. Kemudian juga terkait dengan waktu, ya, itu dinamakan kurban, waktunya kapan, kan sebenarnya tidak serta-merta setiap saat, enggak, tapi ada waktu tertentu. Terus kemudian hewan yang dikorbankan itu harus seperti apa? Ya, itu adalah yang kita diskusikan kemarin. Maka saat ini kita lanjutkan karena Abah Jatmiko sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya. Monggo Abah Jatmiko. Sekarang ini tugasnya panitia, Abah. Oke, panitia, para panitia dengerin ya. Kalau Abah panitia berarti iya, harus dengerin. Ya. Yang pertama, untuk siapakah yang berhak memakan daging kurban? Ya, jadi ini ternyata pembagiannya tidak seperti yang kita yang kita rapatkan, maksudnya itu sudah ada pembagian. Meski berguna buat dijadikan sedekah kepada fakir miskin, namun tujuan pembelian hewan kurban bukan semata-mata untuk memberi makan fakir miskin. Jenis ibadah ini tidak sebagaimana ibadah zakat yang tujuannya semata-mata untuk fakir miskin. Jadi bukan terus kemudian seperti zakat, bukan. Ini kurban ya kurban, lain, beda. Ibadah penyembelihan hewan kurban sesungguhnya ditekankan pada sisi penyembelihannya, sedangkan alokasi pendistribusian daging bukan menjadi tujuan utama. Jadi bahasa fikihnya itu sing penting itu ikhlas lho, Bah. Sing do kurban kemudian menyembelih itu saja sing penting ikhlas. Kalau pendistribusian dagingnya itu efek daripada ibadah itu tadi. Jadi yang penting itu bagaimana fikihnya supaya orang itu berkorban hari itu, mendekatkan diri kepada Allah,
bersyukur bersama-sama di lapangan atau di masjid, itu yang lebih penting. Namun demikian tetap saja ya ada ketentuan yang mengatur di mana daging kurban itu didistribusikan. Ya. Ada 3 objek peruntukan daging hewan kurban. Pertama, nah ini. Berarti kalau itu panitia, kan kalau zaman Rasulullah dulu nggak ada panitia ya, Bah ya, karena masing-masing yang nyembelih. Berarti kalau itu diserahkan panitia, ibaratnya panitia itu sebagai wakil dari sohibul kurban ya. Sohibul kurban. Okay. Ya. Sebetulnya zaman Rasulullah pun juga sudah ada mil itu, begitu kan. Tapi tidak seheboh sekarang. Memang Rasulullah menyembelih sendiri kan, rata-rata kan menyembelih sendiri dan lain sebagainya. Ada 3 objek peruntukan daging hewan kurban. Yang pertama, nah ini yang pertama, disunahkan dimakan sendiri oleh penyembelihnya. Jadi memang disunahkan untuk dimakan sendiri. Karena nanti ada beberapa, maaf ya, beberapa bukan di sini tapi di luar daerah ini ada wilayah itu yang ya kalau korban itu ikhlas, ikhlas itu ya sudah selesai, diserahkan selesai, nggak makan sendiri gitu. Itu saya pernah merantau di suatu tempat. Di sana itu korban itu begitu. Jadi kalau sudah diserahkan masjid, kemudian dibagi, yang korban tidak diberi. Karena mereka mengartikan ikhlas, ya ikhlas. Namanya sudah belajar ikhlas, ya ikhlas. Tapi akhirnya ya korban di situ tidak banyak dan tidak menjadi kesenangan masyarakat. Karena apa? Anaknya sendiri setiap sore malah menangis. Liane nyate, anaknya gak nyate. Nah ini kan anak-anak lainnya gembira, dia sendiri gak gembira gitu loh. Dan saya lihat memang di daerah itu korban itu jadi, maaf ya Pak, masyarakat di situ tuh nggak seneng korban gitu loh. Akhirnya maaf, korbannya itu kadang-kadang hanya menerima dari Mekah 200 kambing dan lain sebagainya. Karena begitu korban itu dari Mekah atau dari mana kan kemudian makan semua kan. Yeah. Tapi begitu kita korban malah anak kita pada nangis. Karena mengartikan di situ ustadznya ya namanya korban ya korban. Jadi ikhlas, loss ya ikhlas. gitu. Enggak, maka di sini dikatakan yang pertama malah justru disunahkan untuk dimakan sendiri. Yang kedua dihadiahkan. Hadiah loh, Pak. Hadiah. Dihadiahkan kepada kerabat dan sahabat. Yang ketiga disodakohkan kepada fakir miskin. Oleh karena ada 3 objek ini, maka sebagian ulama berkata sebaiknya daging itu dibagi 3. Yang pertama sepertiga dimakan sendiri, yang kedua sepertiga untuk apa namanya, fakir miskin, untuk sahabat hadiah, dan yang ketiga disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi gampangnya begini, dimakan sendiri, untuk hadiah, untuk sedekah. Namun jika lebih atau kurang dari sepertiga atau diserahkan sebagian orang orang lain atau tidak sepertiga untuk orang miskin, misalkan lebih banyak dan lebih bijaksananya bagaimana, diperbolehkan. Karena dalam masalah ini ada kelonggaran. Jadi istilahnya kebijakan lokal ya. Daerah tersebut seperti apa kebijaksanaannya. Tapi minimal prinsip 3 itu terwakili. Nah, iya. Jumlahnya monggo. Mana fi'alahum. Kata Quran Al-Hajj 28 supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, ya toh? Kemudian atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak
ya kan? Terus fakulu minha, maka makanlah sebagian. Oke, baik Abah, kita berhenti sejenak. Oh, siap. Ada pariwara yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama Folk Radio Jogja, Abah dan Abah. Abah dan Abah. Kembali bersama Abah dan Abah tentunya di Folk Radio Jogja. Baik Sobat Folk, kita lanjut terkait dengan pembagian daging ya. Tadi Abah Jatmiko sudah sampaikan ya, ada 3, ada sepertiga untuk A, Diri sepertiga sendiri. untuk B, sepertiga untuk C. Lah A-nya itu siapa? A-nya itu untuk diri sendiri. Tapi ini bukan harga mati ya Abah ya. Mati. Bukan harga mati, tapi monggo disesuaikan dengan kondisi. Misal ya berkorban mengikhlaskan, aku njaluk ora kudu sepertiga. Nah, itu juga tidak apa-apa, itu lebih baik gitu. Monggo silahkan. Ya, terkait dengan pembagian itu tentunya kebijakan lokal yang berperan. Begitu ya Pak ya? Ya. Monggo Pak, lanjut. Dalilnya tadi fakulu minha, makanlah sebagian. Wa at'imul ba'isal fakir, dan kemudian berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Tapi di hadis lain juga disebut fakulu minha, makanlah sebagian, wa at'imul qani' wal mu'tar, dan berilah orang-orang yang malu meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Jadi berikan kepada orang yang memang dia tidak akan meminta-minta walaupun penuh kefakiran. Banyak orang yang seperti ini, Pak. Karena ini tugas harga diri ya biasanya. Jadi kata Nabi, berilah orang-orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Artinya ya orang yang meminta boleh, orang yang tidak meminta-minta ya dikasih gitu tuh. Makanya mungkin sifatnya kemudian menjadi hadiah toh Bah, karena kayaknya tidak meminta-minta. Jadi bahasanya makanlah dan berikan orang yang tidak minta dan minta, pokoknya semuanya dikasih. Tapi mengacu pada tadi sepertiga tadi itu ya. Itu kan idealnya. Ya minimal kan untuk patokan. Kira-kira mosok sing tak gobali separuh kan nggak mungkin kan gitu. Maka ya paling maksimal sepertiga. Nah, ini kemudian hadis berikut. Berarti sebentar, berarti termasuk yang dimakan itu ya sepertiga jadi dari jatahnya si Soebul ya? Begini, ahli fikih, para ulama itu begini. Kemudian membagi begini. Yo kalau akhlak, yo sepertiga lah. Mosok mau yo setengah gitu kan. Ya lucu ya. Ya, gimana lah gitu. Ya ini terkait dengan kondisi saat ini, karena kondisi saat ini itu kan kebanyakan itu diserahin pada panitia. Maka panitia yang dimakan sepertiga dari jatah Soebul Kurban kan itu kan mestinya, bukan jatah yang harusnya terbagi atau kita hadiahkan. Jadi ya untuk kita, walaupun kita nanti aku nggak usah sepertiga lah, seperempat ya nggak apa-apa ya. Tapi batasan fikihnya seperti itu ya. Walaupun begini ya kan, kalau di situ misalkan makanlah sebagian dan bagikan sebagian, ya bisa saja kalau kemudian dianalisa, tak pangan kabeh wae sikile sing tak bageke. Ya namanya sebagian kan bisa sebagian besar, bisa sebagian kecil ya ta? Tapi ya bahasanya fikih kan ora elok ya sepertiga lah. Kemudian hadis yang berikutnya ini. Beliau ahlal baiti sulus. Beliau memberi makan untuk keluarganya sepertiga. Untuk orang-orang fakir tetangganya sepertiga. Wa yatasaddaqa ala su'al, dan untuk disedekahkan kepada orang yang meminta-minta sepertiga. Nek Kanjeng Nabi baginya untuk dirinya sepertiga bersama keluarganya,
untuk tetangganya sepertiga, dia tidak yang fakir dari tetangganya, dan disedekahkan kepada orang yang meminta-minta sepertiga. Kemudian sabda Rasulullah juga, makanlah dan berilah makan orang miskin dan hadiahkanlah. Jadi ya, karena beberapa orang kan kaya atau sehingga mereka sebetulnya tidak fakir, maka yang kaya itu diberi hadiah, yang miskin diberi sedekah, untuk kita sendiri juga makan. Artinya memang hari itu semuanya dibagi. Termasuk yang non muslim juga ya Pak ya? Itu nanti. Oke. Selain itu daging juga boleh dikirimkan ke tempat lain yang membutuhkan, meski itu misalkan di luar daerah. Namun yang penting tidak boleh dijual. Maksudnya tidak boleh dijual, maksudnya kan beberapa kulit kan kadang dijual dan sebagainya. Nah ini bagi sohibul kurban, ya kan? Jadi konteksnya, jadi ini harus kita perjelas. Kecuali kalau aku menghadiahkan kulit kepada si A, si A jual kan tidak apa-apa, Pak. Nah, itu nanti. Oke. Boleh. Kemudian bagaimana dengan non-muslim? Apakah daging hewan udhiyah boleh diberikan kepada selain yang beragama Islam? Bolehkah orang kafir ikut menikmati? Masalah ini ada perbedaan. Kata Imam Hasan Al-Basri, kata Imam Abu Hanifah, boleh daging itu diberikan kepada fakir miskin di kalangan non. Boleh. Kemudian Imam Malik mengatakan tidak diutamakan. Oh, tapi boleh kan? Tidak diutamakan. Kemudian ada juga yang mengatakan boleh, tapi kafirnya kafir dhimmi, bukan kafir harbi. Kafir dhimmi itu adalah orang-orang kafir yang di sekitar kita. Mereka bukan orang-orang yang memusuhi kita. Ya. Jadi boleh. Jadi kalau saya ya cenderung diutamakan tadi, tidak diutamakan gitu loh. Nah ini harus jelas ya, harus dijelas. Kemudian bagaimana dengan menyembelih sendiri atau disembelihkan? Seorang yang ingin melaksanakan ibadah penyembelihan kurban disunahkan untuk melakukan sendiri. Jadi yang bagus memang melakukan sendiri. Tetapi tentu saja dia harus mengerti dan tahu bagaimana cara menyembelihnya. Bila ternyata dia tidak menguasai, maka boleh dilakukan oleh orang lain. Rasulullah bersabda, Fatimah, berdirilah kamu, kumi, dan saksikanlah hewan sembelihanmu itu. Sesungguhnya kamu diampuni pada tetesan darah yang pertama, akan mengampuni dosa-dosa yang engkau lakukan. Jadi seluruh tetesan darah itu mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Namun bila berhalangan atau bila hewan itu dikirim ke tempat lain, maka orang itu boleh disembelihkan kepada orang lain dan tetap sah dan mendapatkan pahala. Jadi boleh ya, boleh tapi utamanya disembelih sendiri. Nah, kemudian masalah apalagi nanti bertakbir, disunahkan bertakbir dan lain sebagainya. Nah, sekarang larangan-larangan. Yang pertama, menjual daging kurban. Yang dilarang sebenarnya bukan hanya menjual dagingnya, tetapi semua yang termasuk bagian dari tubuh hewan kurban. Sayangnya justru kita seringkali menyaksikan bahwa kulit, rambut, kepala, kaki, tulang, dan lain sebagainya masih diperjualbelikan oleh panitia. Mungkin tujuannya baik untuk
membiayai proses penyembelian. Namun itu larangan. Menjual bagian-bagian dari daging, menjual bagian-bagian dari tubuh hewan kurban itu larangannya bersifat mutlak. Mutlak. Oke, baik Abah. Ini ada yang mau lewat ya. Nanti kita bahas setelah yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama Fok Radio Jogja. Abah dan Abah. Kembali lagi bersama Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Sobat Fok, larangan-larangan. Nah, ini kadang-kadang kita alergi kalau mendengar larangan ya, tetapi harus kita sampaikan supaya kita tidak menerjang dari apa yang seharusnya tidak dilakukan. Tadi Abah Jatmiko udah memulainya bahwa larangan-larangan itu diantara adalah tidak boleh menjual. Ya, ini konteksnya adalah panitia atau sohibul kurban. Karena kalau panitia berarti kan panitia itu mewakili dari sohibul kurban. Ini memang sering saya ketemu ya. Abah beberapa kali nemuin bahwa panitia menjual kaki. Nah, dan bahkan pernah ini dilakukan beberapa tahun yang lalu karena ketidaktahuan, karena kurang paham terkait dengan tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk nambah biaya operasional seperti itulah. Ini sekali lagi harus berhati-hati. Begitu Abah ya? Moga Abah dilanjutin. Qala Nabi man ba'ajil da udhiyati fala udhiyatalahu. Siapa yang menjual kulit hasil sembelian korban, maka dianggap dia tidak berkorban. Tuh, nah, dicatat ya. Ya, jadi begitu larangan. Sama halnya dengan zakat, zakat pun kan tidak boleh dijual. Ya kan tidak boleh dijual. Ada zakat mal kemudian dijual lagi kan tidak boleh toh. Ada orang menyerahkan sapi misalnya ada untuk mau dijual kan tidak boleh. Tapi dibagikan. Nah, binatang kurban termasuk nusuk hewan yang disembelih untuk peribadahan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil sembelihannya boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain, boleh disimpan. Aku tidak menjual sesuatu dari hasil penyembelihan. Jadi memang tidak boleh dijual. Ini yang penting. Terlarang menjual daging kurban berdasarkan kesepakatan ijma para ulama. Nah, ini jelas ya. Jadi pertama tetap terlarang, ini pendapat mayoritas ulama seluruh berdasarkan hadis di atas. Nah, jadi memang tidak boleh menjual. Sebagai nasihat yang menjalani ibadah kurban, hendaklah kulit tersebut diserahkan secara cuma-cuma kepada siapa yang membutuhkan. Bisa kepada fakir miskin, bisa kepada yayasan sosial. Setelah diserahkan kepada mereka, terserah mereka mau memanfaatkan apa. Kalau yang menerima kulit tadi mau menjualnya kembali, itu urusan mereka. Namun hasilnya tetap dimanfaatkan oleh yang menerima kulit korban tadi. Bukan dimanfaatkan oleh sohibul kurban. Ya kan? Jadi memang untuk urusan mau diapakan ya terserah, itu urusan mereka. Diharamkan untuk menjual bagian dari tubuh hewan korban. Dalam masalah menyembelih hewan korban kita mengenal dua pihak. Pihak pertama adalah pihak yang beribadah, pihak kedua adalah pihak yang menerima. Dalam masalah pembagian daging kurban, kedua belah pihak sebenarnya sama-sama berhak untuk memakannya. Jadi yang berkorban boleh makan, yang menerima juga boleh makan. Bedanya kalau pihak yang berkorban hanya boleh makan saja, tidak boleh menjualnya. Misalnya ketika menyembelih seekor kambing, dia boleh mendapatkan 1 paha untuk dimakan,
Tapi kalau timbul niat untuk menjual paha ke tukang sate tidak boleh. Itu bagi sohibul kurban ya. Bagi sohibul kurban. Meski niatnya agar duitnya mau disedekahkan kepada fakir miskin. Secara hukum ritual kurban hal itu tidak dibenarkan. Betul. Tapi kalau yang penerima kurban, maka hal yang sama berlaku juga bila itu dijual untuk kulit, kaki dan lain sebagainya, hukumnya tidak boleh. Tetapi bagi orang yang diberikan ya silakan, sudah namanya diberikan. Dia juga termasuk bukan orang yang beribadah. Ya, karena dia menerima manfaat itu ya. Kan dia tidak. Karena mungkin konteksnya gini apa? Ya dia mendapatkan, kan panitia kurban kan banyak nih, ya kan? Ada di, katakanlah di tempat Abah Haja itu kan ada di Perumahan Blok 1, Blok 2, Blok 3 ya, misal contoh aja. Blok 1 dia dapat, ya kan, dari Blok 2 karena warga Blok 2 dia dapat juga, kemudian dari Blok 3 juga dapat. Nah, ternyata banyak nih, daripada dia jual itu nggak masalah toh? Ya nggak masalah. Karena dia penerima. Karena dia mustahik penerima kan tidak termasuk orang yang beribadah saat hari itu. Efek saja dari orang yang beribadah. Oh ya, Sobat Fox. Jadi kalau orang perlu penjelasan secara detail kayak gini nih. Ya. Lain halnya bila daging kurban telah diserahkan kepada pihak mustahik, maka buat si mustahik hukumnya terserah pada dirinya. Boleh makan daging itu, boleh diberikan orang lain, atau juga boleh menjualnya, silahkan. Itu urusan orang fakir itu. Ya, mungkin karena yang dapat itu tukang sate ya kan. Kalau dia jual sate kan beli ya, karena dapat kurban, maka kurban ini dijual sebagai apa di warungnya, karena dia jual sate itu boleh ya kan. Dia tidak wajib memakannya sendiri. Kalau dirasa dia butuh sesuatu yang lain, sementara dia tidak punya uang karena fakir, tapi punya daging hewan yang lumayan banyak, menurut sebagian ulama, dia boleh menjual daging yang menjadi jatahnya. Sebab sunnah kurban atau ritual kurban, yaitu menyembelih hewan, sudah terlaksana. Selesai. Ya. Terkait dengan ibadahnya sudah selesai. Itu dampak dari ibadah atau manfaat dari ibadah yang sudah dilakukan oleh sohibul kurban. Nah, ini bedanya, makanya tadi ini bukunya bagus. Bedanya antara yang kurban sama yang tidak kurban. Kalau yang kurban hanya boleh memakannya. Kemudian turah kemudian dijual, nggak boleh. Karena dia yang berkorban, betul. Dia yang beribadah. Tapi kalau yang menerima, begitu dagingnya kok kemudian berlebih, kemudian mau dijual, dijadikan sate karena dia pedagang sate, boleh saja. Tapi kalau pedagangnya sate yang berkorban ya nggak boleh ya. Ini harus dibedakan loh ya, jangan sampai salah kaprah. Nah, itu apa namanya? Bedanya orang yang berkorban sama dengan orang yang tidak berkorban. Jadi mau diberikan yayasan boleh, mau diberikan perorangan boleh, karena sifatnya yang satu dimakan sendiri, yang kedua hadiah. Hadiah itu kan berarti boleh kita memilih siapa saja. Siapapun yang kita kehendaki untuk kita kasih hadiah kan. Harus fakir miskin gitu. Saya mau ngasih hadiah ketua takmir karena dia berjuang luar biasa. Saya mau ngasih hadiah ustadz yang dulu Ramadan dia mengisi pengajian di sini. Ya kan? Kadang-kadang kan kita diberi daging dari masjid lain-lain. Apa ini? Pak, kan dulu ngisi Ramadan. Boleh saja, namanya kan masuk kategori hadiah itu ya. Walaupun ustadznya ya sudah berkorban sebetulnya. Tapi boleh saja. Nah, itu loh, Bah. Ya. Jadi kebijaksanaannya seluruh panitia silahkan bermusyawarah. Kalau sudah bermusyawarah, apapun keputusannya kan namanya ya sudah pemenang daripada panitia, karena sudah mewakili dari sohibul kurban itu kan gitu. Maka panitia dalam hal ini harus cermat, hati-hati ya, dan harus paham terkait dengan pembagian hewan kurban atau daging kurban ini. Nah, silahkan Bah, nanti kalau ada apa-apa di kepanitiaan ya kita
paling enggak tahu oh iya. Tapi misal gini apa, boleh enggak ya panitia itu mendapat hadiah? Hadiah terserah kan ya? untuk siapa saja, Pak. Ya siapa saja ya. Untuk siapa saja, Pak. Hadiah kan. Karena yang prinsipnya sepertiga tadi itu kan. Nah, makanya kan tadi kan Nabi saja, aku makan sebagian, aku berikan kepada tetanggaku, ya kan. Kemudian aku berikan kepada orang yang membutuhkan atau yang meminta-minta. Jadi kan kadang-kadang kan tetangga, ya mungkin ada yang tidak fakir toh, Bah. Ya. Tiap hari makan daging ya. Iya, tapi kan dia tiap hari lihat kita, gitu loh ya, dan lain sebagainya. Oh, ini untuk apa namanya silaturahmi dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Pokoknya anu aja lah, Bah. Kurban itu ceria. Kurban itu seneng-seneng, semuanya makan daging dan lain sebagainya. Yaumul lahmi ya. Hari daging. Hari daging. Dan lain sebagainya, ya pokoknya semuanya namanya saja kan bersyukur toh, Bah. Ya kan? Jadi inna toina kal kautsar, sesungguhnya telah aku berikan kau nikmat yang banyak gitu loh. Maka, bersyukur itu kan harus seneng toh, Bah. Sampai puasa saja diharamkan hari itu. Supaya apa? Kita menikmati kesyukuran itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Abah Niko, Sobat Fok, nggak terasa 1 jam kita bersama. Sudah waktunya kita harus pamit undur diri. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat khususnya bagi kami berdua dan umumnya bagi para panitia. Ya. Karena memang kenyataannya sekarang ini kurban itu dilaksanakan oleh kepanitiaan. Jadi sudah jarang saat ini kalau yang kurban itu menyembelih sendiri, beteti sendiri, kemudian bagi sendiri, itu sudah hampir nggak ada. Semuanya diserahkan pada kepanitiaan atau panitia. Maka panitia perlu hati-hati, ya, perlu cermat dalam melaksanakan amanah dari Sohibul Kurban. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.